Dikhianati tunangan dan dinikahi CEO tajir melintir. Aku buat dia nelangsa. Menyesalkan kamu, Mas. Semua karena ulahmu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories. Tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Laras, wanita sederhana yang setia, dihancurkan di hari lamarannya oleh Galang, tunangan yang ia cintai selama 5 tahun. Dibuang dan dihina, Laras pergi membawa luka. Namun takdir mempertemukannya dengan Rafael, CEO muda yang memberinya kesempatan kedua untuk hidup. Dari titik terendah, Laras bangkit menjadi sosok perempuan tangguh, sukses, dan tak tergoyahkan. Saat Galang datang menyesal, Laras telah berdiri terlalu tinggi, menjadi istri dari pria luar biasa, ibu dari anak yang sempurna, dan simbol kekuatan perempuan sejati. Ini bukan cerita balas dendam. Ini kisah tentang bertahan, bangkit, dan membuktikan bahwa yang pernah diremehkan bisa menjadi ratu yang tak tergantikan. Dikhianati tunangan sendiri, malah dipinang CEO tajir melintir. Hidup tuh berputar. Mas, jangan lupa like kalau kamu tim wanita hebat, komen kalau kamu pernah disakiti tapi bangkit, dan subscribe buat kisah-kisah penuh pelajaran hidup. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Sore itu mendung. Bukan hanya langit, tapi dadaku juga ikut kelabu. Tapi bukan karena duka, melainkan karena terlalu bahagia. Hari itu seharusnya jadi awal kisah cinta yang resmi. Hari di mana lelaki yang selama ini kujaga dalam doaku akan datang bersama keluarganya untuk melamarku. Hari itu harusnya jadi hari penuh senyum, tawa, dan harapan. Namaku Laras, usia 27 tahun, seorang guru honorer di SD negeri, gaji tak besar, tapi cukup untuk hidup sederhana dan membiayai ibuku yang sakit-sakitan. Dan dia, Galang, lelaki yang sudah 5 tahun menemaniku, jadi tempatku bersandar, jadi tujuan dalam setiap rencana masa depan. Aku mencintainya, bahkan terlalu dalam. Aku ingat bagaimana dulu kami bertemu saat magang di sebuah yayasan pendidikan. Galang tampan, ramah, murah senyum. Kami berjuang bareng. Dia antar jemputku pakai motor tua, makan bakso pinggir jalan, dan selalu meyakinkanku. Sabar ya sayang, nanti kalau aku sudah kerja tetap, aku lamar kamu, kita bangun rumah kecil, punya anak 2, kamu ngajar, aku kerja, kita hidup tenang. Dan aku percaya, tanpa ragu. Aku tolak beasiswa luar negeri karena ingin tetap di dekatnya. Aku pilih tinggal di kota kecil ini agar tak jauh dari Galang. Aku abaikan nasihat teman dan keluarga yang bilang aku terlalu berkorban. Karena dalam pikiranku, cinta adalah saling. Dan aku yakin, Galang akan membalas semua itu. Pukul 4 sore, aku mengenakan kebaya biru muda, rambut disanggul rapi, alis tipis, bedak seadanya, tapi senyumku lebar. Ibu duduk di ruang tamu, mengenakan baju terbaiknya, walau tubuhnya ringkih. Ayah sudah membersihkan halaman. Kakakku sibuk mengatur kue-kue dan air mineral di meja. Aku gugup, tapi bahagia. Ini momen yang kutunggu bertahun-tahun. Hari ini,
Galang akan resmi memintaku jadi istrinya. Aku genggam ponselku. Terlihat pesan terakhir darinya malam sebelumnya. Besok aku datang ya sayang. Tidur cepat. Jangan stres. Kamu bakal jadi calon istriku. Aku tersenyum. Ini lelaki yang kupercaya. Yang kubela saat dia dituduh main hati. Yang kupeluk saat dia di PHK. Yang kubantu diam-diam saat ibunya sakit. Pakai uang simpananku yang seharusnya buat beli motor. Aku bahkan pernah berbohong pada keluargaku demi bisa bantu Galang. Karena aku pikir, dia masa depanku. Tapi ternyata, aku cuma dijadikan pengisi waktu. Mobil hitam itu berhenti di depan rumah. Kami semua bersiap. Aku berdiri di depan pintu, menahan degup jantung yang makin kencang. Tapi saat pintu mobil terbuka, semuanya berubah. Bukan wajah ramah yang kulihat, tapi wajah dingin. Bukan senyum kebahagiaan, tapi lirikan sinis. Ibu Galang turun dengan dress mahal, sepatu hak tinggi, tas bermerek. Di belakangnya ada 2 orang perempuan yang belum pernah kulihat. Dan Galang, dia berjalan di paling belakang. Tanpa bunga, tanpa senyum, tanpa tatapan pada wajahku. Assalamualaikum. Suara Bu Retno, ibunya Galang, terdengar lebih seperti perintah daripada salam. Maaf, kita gak bisa lama. Kami cuma mau bicara sebentar. Aku bingung. Suasana jadi hening. Ibu dan ayahku berdiri dengan raut wajah penuh tanya. Aku melirik Galang, tapi dia menghindari mataku. Ada yang salah. Aku tahu. Kami datang bukan untuk lamaran, lanjut ibunya. Kami datang untuk menyudahi semuanya. Dunia runtuh. Suara detik jam terdengar memekakan. Mataku langsung menatap Galang. Bibirku gemetar. Apa maksudnya, Mas? Galang menghela napas. Lalu berkata pelan, aku minta maaf. Aku udah tunangan sama Clara. Aku gak bisa terusin ini. Clara? Siapa Clara? Clara ini, ucap Bu Retno sambil menarik perempuan di belakangnya maju. Dia anak pemilik rumah sakit tempat Galang kerja. Mereka baru kenal 6 bulan, tapi jauh lebih cocok. Keluarga kami tidak bisa menerima perempuan seperti kamu. Laras, kamu hanya guru honorer. Latar belakangmu tidak cukup. Keluarga kamu biasa-biasa saja. Dan lihat rumah ini. Kami tidak butuh menantu yang hidup pas-pasan. Ibu menangis. Ayah menatap lantai dengan rahang mengeras. Hatiku seperti diremukan dari dalam. 5 tahun dibuang begitu saja? Aku hanya bisa berdiri membeku. Galang masih diam. Tak membela. Tak menjelaskan. Tak satu kalimat pun keluar membelaku. Maafkan aku, Laras, katanya pendek. Lalu menunduk. Aku gak sanggup melawan keluargaku. Kupandangi matanya, tapi hanya ada kehampaan. Bukan rasa bersalah. Bukan keraguan. Hanya seorang pengecut yang terlalu takut kehilangan kenyamanan. Kelak kamu akan sadar. Kamu kehilangan wanita yang paling tulus dalam hidupmu. Mas, bisikku lirih. Mereka pun pergi. Begitu saja. Tanpa salam. Tanpa penjelasan. Tanpa empati. Hanya meninggalkan kue-kue yang tak tersentuh, bunga yang layu, dan perasaan yang dihancurkan dengan sadis. Malam itu aku tidak menangis. Aku terlalu hancur untuk menangis. Tubuhku gemetar, tanganku dingin. Di kamar, aku duduk menatap dinding. Kutatap lagi pesan terakhir Galang. Tidur cepat ya. Kamu bakal jadi calon istriku. Kepalaku mendengung. 5 tahun terbuang. 5
5 tahun pengorbanan. 5 tahun yang ternyata cuma jadi jembatan dia menuju perempuan lain yang lebih kaya, lebih cantik, dan lebih bisa dibanggakan di mata keluarganya. Dan aku cuma batu loncatan. Besok paginya aku mengemasi pakaian. Kutinggalkan rumah. Kutinggalkan pekerjaanku. Kutinggalkan semua. Aku naik kereta ke Jakarta, membawa luka, membawa kehancuran. Tapi satu hal kutanam kuat di hatiku. Aku tidak akan kembali jadi wanita yang ditindas. Aku akan bangkit. Bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan bahwa perempuan yang kalian remehkan hari ini akan jadi nama yang kalian sebut dalam penyesalan suatu hari nanti. Aku masih terdiam di depan pintu, menatap jalanan yang perlahan kembali sepi setelah mobil hitam itu melaju dan menghilang di tikungan. Seharusnya hari ini menjadi hari penuh bunga, senyum, doa, dan restu. Tapi yang tersisa justru adalah reruntuhan harga diri dan kehormatan keluargaku yang diinjak-injak tanpa belas kasih. Ibu terduduk lemas di kursi rotan tua yang sudah mulai keropos. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar, dan matanya kosong seperti seseorang yang baru saja kehilangan segalanya. Di sampingnya, ayah terdiam, kedua tangannya mengepal begitu kuat hingga urat-urat di tangannya menonjol. Tapi ia tetap diam, tak berkata sepatah pun. Hanya kepalanya yang tertunduk dalam, seperti menahan amarah yang nyaris meledak tapi tak ingin menambah luka di hadapan istri dan anak-anaknya. Aku berjalan pelan masuk ke dalam rumah. Langkahku berat, tubuhku dingin, nafasku tak teratur. Tapi hatiku sudah tidak bisa diukur hancurnya. Semua persiapan hari ini masih utuh. Kursi-kursi disusun rapi. Gelas-gelas bening sudah diisi sirup. Makanan yang dimasak ibu sejak pagi, ayam opor, sambal goreng ati, rendang, lontong, kerupuk, kue lapis, semua masih ada. Tak satu pun disentuh. Yang datang hanya penghinaan. Yang dibawa hanya penolakan. Yang ditinggalkan hanya aib. Ibu mengangkat wajahnya, memandangku dengan mata basah. Maafin ibu. Nak, ibu gak bisa melindungimu. Ibu gak tahu mereka akan setega itu. Suaranya bergetar, sesenggukan tak terbendung. Ibu kira mereka orang baik. Ibu kira mereka sungguh-sungguh datang untuk niat baik. Aku langsung menghampirinya dan memeluk tubuhnya yang kecil dan rapuh itu. Bukan salah ibu, semua ini bukan salah siapa-siapa. Selain dia, Galang. Suaraku pelan, tapi menggumpal dengan amarah yang belum sempat meledak. Di pelukan ibu, aku menangis. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, air mata itu akhirnya jatuh. Bukan hanya karena cinta yang dikhianati, tapi karena rasa malu yang ditanam begitu dalam di depan keluarga dan tetangga. Kakakku masuk ke dalam. Matanya merah. Ras, semua tetangga udah lihat. Udah bisik-bisik di luar. Tadi ada yang bilang katanya Galang lebih milih anak konglomerat. Berita itu pasti langsung nyebar sekampung. Aku mengusap wajahku dengan kasar. Biarin. Biar orang tahu, biar dunia tahu aku dihina. Tapi suatu saat mereka juga akan tahu aku gak selamanya diinjak-injak. Malam itu rumah kami senyap. Seisi rumah tidak tidur. Ibu sakit kepala hebat. Ayah termenung sambil merokok sendirian di dapur. Kakakku duduk di teras. Tak bicara. Aku di kamar. Menggenggam foto lamaran yang sempat kucetak dan kutaruh dalam bingkai kaca. Fotonya dan aku di taman 2 bulan lalu. Kami tertawa. Ia memelukku dari samping. Satu tangan kami membentuk tanda hati. Tapi hari ini, yang kupeluk hanya bayangan dusta. Satu persatu kenangan melintas di kepalaku. Saat ia menyeka air mataku saat sakit. Saat ia membuatkan nasi goreng pertama kalinya,
saat ia berjanji di bawah hujan bahwa aku satu-satunya. Semua itu palsu, dan yang lebih menyakitkan, bukan hanya dibatalkan sepihak, tapi cara mereka datang, seperti menghina keluarga kami. Mereka tahu rumah kami sederhana, tapi mereka datang dalam gaya pamer. Ibunya seolah sengaja menyapu seluruh isi rumah kami dengan pandangan sinis. Kursi rotan kami yang tua, sprei yang sudah usang, taplak meja yang bolong di sudutnya, semua itu seolah jadi bahan tertawaan mereka dalam diam. Dan Galang, lelaki yang kupikir punya hati, hanya berdiri membisu, menunduk, tak menatap wajahku sedikit pun. Keesokan paginya aku bangun dalam keadaan seperti mayat hidup. Tak ada semangat. Tak ada semangat mengajar. Tak ada semangat bicara. Aku hanya duduk diam di kamar, sampai ayah masuk dan duduk di tepi ranjangku. "Laras," katanya pelan. "Ayah tahu ini sakit. Ayah juga malu. Tapi kamu anak ayah. Ayah gak mau lihat kamu hancur. Galang boleh pilih wanita lain. Tapi kamu bisa pilih hidup yang jauh lebih besar. Ayah percaya kamu bisa." Kata-kata ayah membuat air mataku mengalir lagi, kali ini tanpa suara. Tapi setiap tetesnya membawa rasa bahwa aku harus melakukan sesuatu. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk memulihkan harga diri yang diinjak orang lain. Aku berdiri. Ku buka lemari. Ku ambil semua baju, kertas-kertas lamaran kerja, dan ijazah. Ku peluk ibu yang masih lemas di kamar. "Doakan Laras, Bu. Laras mau pergi. Laras harus pergi." Ibu menatapku lemah. "Kamu mau kemana, Nak?" "Kemanapun, Bu. Ke tempat yang bisa buat Laras jadi orang yang berdiri tegak lagi. Gak dihina, gak diinjak, gak dianggap kecil. Laras gak mau hidup seperti ini terus." Ibu menatapku dengan mata yang mulai mengerti. Ayah mengangguk. "Kami percaya kamu bisa." 3 hari kemudian, aku naik kereta menuju Jakarta. Tak punya rencana, tak punya koneksi, tak tahu akan tinggal di mana. Yang kupunya hanya tekad, luka, dan harga diri yang belum sepenuhnya pulih. Tapi di dalam hatiku, ada satu kalimat yang terus menggema. "Hari ini kau permalukan aku, Galang. Tapi kelak, aku yang akan berdiri di atas panggung kehidupan, dan kau hanya bisa menatapku dari bawah dengan mata penuh sesal. Karena hari lamaran yang kau jadikan hari penghinaan ini, akan kubah jadi titik balik hidupku yang paling besar." Kereta ekonomi itu mengguncang lembut seiring perjalanan yang terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Aku duduk di pojok dekat jendela. Tubuhku letih, tapi pikiranku liar tak terkendali. Jendela berembun, pemandangan sawah dan rumah-rumah kampung melintas cepat, seolah memburu waktu yang terus bergulir tanpa henti. Hatinya terkoyak. Luka membara seperti api yang menggerogoti sampai ke dasar jiwa. 5 tahun pengorbanan, cinta yang kupanjatkan, harapan yang kusemai, dihancurkan tanpa peringatan. Aku tak tahu harus bagaimana, tapi satu yang pasti, aku tak mau mati di situ. Aku harus bangkit. Tiba di Jakarta, kota dengan hiruk-pikuk yang tak pernah tidur. Aku turun di stasiun Senen dengan langkah gemetar. Tak ada yang ku tahu di sini. Tak ada keluarga. Tak ada teman. Hanya aku dan tas ransel penuh rasa sakit yang kusembunyikan rapat. Uang di dompet tipis. Cukup untuk hidup 2 minggu jika aku berhemat mati-matian. Aku mencari penginapan murah. Menyambut malam dengan kamar sempit dan jendela kecil yang membiarkan suara bising jalanan masuk mengganggu tidur yang belum datang. Hari-hari berlalu tanpa arah. Aku terkadang duduk termenung di sudut kamar, memandangi dinding yang retak-retak, merasakan sepi yang menggerogoti.
Kadang aku menangis sampai lelah, lalu memejamkan mata berharap bisa melupakan semuanya. Tapi kenangan menghantuiku. Wajah Galang yang mengkhianatiku, ibu dan ayah yang sedih, kakak yang berusaha tegar. Aku merasa terpuruk dalam jurang yang dalam, gelap tanpa cahaya. Namun Tuhan ternyata punya cara untuk menyelamatkanku. Di tengah keputusasaan itu, aku mulai mengumpulkan sisa tenaga untuk mencari kerja. Aku membuka ponsel, mengetik kata kunci lowongan kerja tanpa pandang bulu. Aku kirimkan puluhan lamaran, walau ragu dan takut semua akan sia-sia. Setiap hari aku berjalan kaki ke berbagai perusahaan, memasukkan lamaran, menunggu panggilan yang tak kunjung datang. Suatu siang di trotoar kawasan Sudirman, aku hampir tertabrak mobil hitam mewah yang mendadak berhenti. Tas ranselku terjatuh dan tubuhku nyaris terpeleset. Dari mobil itu keluar seorang pria tinggi, berpakaian rapi dan wajah yang memancarkan karisma yang sulit dilupakan. Dengan sopan ia membantu mengangkat tasku dan bertanya apakah aku baik-baik saja. Suaranya hangat, matanya menatap penuh perhatian tanpa sedikit pun rasa merendahkan. Aku terdiam, tak percaya dengan kebaikannya. Ia memperkenalkan diri sebagai Rafael A. Mahendra, CEO perusahaan besar di Jakarta. Tak disangka ia memberiku kartu nama dan menyuruh datang ke kantornya keesokan hari untuk interview. Hatinya bergetar campur aduk, takut tapi berharap. Malam itu aku tak bisa tidur. Air mataku mengalir bukan karena kesedihan, tapi harapan yang mulai tumbuh. Esok pagi aku datang ke kantor megah itu dengan pakaian seadanya, hati penuh tekad. Di ruang HRD, Rafael menyambut dengan anggukan hormat dan senyum tipis yang memberiku semangat baru. Kata-katanya sederhana tapi bermakna dalam, "Ini bukan rumahmu, tapi bisa jadi tempat kamu bangkit." Aku tahu jalanku masih panjang dan penuh liku. Tapi untuk pertama kali setelah lama, aku merasa hidupku mulai berubah. Aku akan melawan nasib. Aku akan buktikan bahwa luka ini tak akan membunuhku. Aku akan jadi wanita yang tak hanya berdiri, tapi bersinar. Pagi itu, udara Jakarta terasa panas dan pekat. Namun di dalam hatiku, ada kehangatan kecil yang baru tumbuh. Aku berangkat lebih awal dari kos sederhana yang kutinggali, dengan mengenakan kemeja putih yang mulai lusuh tapi kupandang seperti pakaian terbaik di dunia. Cermin kecil di kamar memantulkan sosok wanita dengan mata merah dan lesu, namun ada tekad membara yang tak mau padam. Gedung PT Mahendra Global Group menjulang tinggi, seperti menantang siapapun yang berani melangkah masuk. Aku melangkah ke dalamnya dengan langkah pelan tapi pasti, melewati lobi yang luas dan berkilau, memantulkan suara sepatu berderak dan suara berbisik para pegawai berpakaian rapi. Suasana begitu berbeda dengan kehidupan yang kutinggalkan jauh di kampung. Di meja resepsionis, aku mengucapkan namaku. Sang resepsionis tersenyum sopan dan memanggil seseorang untuk menjemputku ke lantai 23. Di dalam lift kaca yang naik pelan, aku menghela napas dalam-dalam, mencoba menenangkan jantung yang berdebar tak karuan. Seolah-olah aku bukan lagi Laras yang dulu, yang terluka dan lemah, tapi seorang wanita yang siap memulai babak baru. Ketika pintu lift terbuka, aku disambut oleh aroma kopi yang harum dan suara percakapan ringan dari ruang HRD. Rafael sudah menungguku dengan senyum yang hangat dan tatapan penuh perhatian. Setelan jas abu-abu yang ia kenakan terlihat pas, memberi kesan tegas tapi juga bersahabat. "Selamat datang, Laras," katanya lembut. "Mari duduk, ceritakan tentang dirimu." Aku mulai bercerita, suara pelan tapi penuh kejujuran, tentang masa kecilku yang sederhana, tentang perjuanganku menghidupi keluarga, tentang pengorbananku menjadi guru honorer yang sering dianggap sebelah mata. Rafael mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk, matanya tak pernah lepas menatapku.
"Kenapa kamu ingin bekerja di sini?" tanyanya dengan suara tenang. Aku terdiam sejenak, menimbang kata-kata. Karena aku ingin membuktikan bahwa aku lebih dari apa yang orang pikirkan tentangku. Aku ingin membuktikan bahwa wanita sederhana seperti aku bisa berdiri di tempat yang layak, dihargai, dan bisa memberikan yang terbaik. Dia tersenyum tipis. "Semangat yang bagus. Di sini kami mencari orang yang punya tekad dan mau belajar. Pekerjaan ini tidak mudah, tapi kalau kamu mau berusaha, aku yakin kamu bisa." Wawancara itu berlangsung lebih lama dari yang kuharapkan. Rafael bertanya tentang kemampuan komunikasi, manajemen waktu, dan bagaimana aku menghadapi tekanan. Aku jawab jujur, meski takut salah, tapi aku merasa dihargai karena tidak dipaksa berpura-pura. Setelah sesi itu, Rafael mengajakku ke cafetaria kantor. Kami duduk bersama, minum kopi hangat sambil berbincang ringan tentang kehidupan. Dia bercerita tentang masa kecilnya yang keras, bagaimana dia memulai usaha dari nol, dan jatuh bangun yang pernah ia alami. Aku terkejut karena sosok CEO yang selama ini kudengar angkuh dan jauh ternyata manusia biasa yang juga punya luka dan mimpi. "Kadang," katanya sambil tersenyum, "jatuh adalah cara Tuhan membuat kita belajar berdiri lebih kuat. Jangan takut gagal, Laras." Aku menggenggam cangkir kopi itu erat, seolah ingin menangkap semua energi dari kata-katanya. Untuk pertama kalinya setelah lama, aku merasa tidak sendiri. Hari-hari berikutnya, aku mulai bekerja, penuh tantangan. Dari belajar mengoperasikan komputer, mengurus dokumen, hingga menghadapi kolega yang kadang dingin dan meremehkan. Tapi Rafael selalu ada memberi motivasi, memberi kesempatan, dan tak membiarkanku terjatuh. Aku pulang malam dengan tubuh letih tapi hati penuh harapan. Dalam diam, aku berjanji pada diri sendiri akan membuktikan bahwa wanita yang dulu dipermalukan, kini berdiri tegak dan siap bersinar. Hari-hari pertamaku di PT Mahendra Global Group terasa seperti mimpi sekaligus neraka. Bangun pukul 4 pagi, menyiapkan diri dengan sisa tenaga yang kadang sudah hampir habis, berjalan kaki ke stasiun yang masih sepi dan dingin. Kereta yang kutumpangi penuh sesak, bau badan, suara gaduh, semua menempel di kulit dan membuat tubuhku lelah bahkan sebelum hari benar-benar dimulai. Tapi aku tahu aku tak bisa menyerah. Aku harus bertahan, harus membuktikan bahwa aku bukan wanita lemah yang dipermalukan oleh pria yang dulu mengaku mencintaiku. Setiba di kantor, suasana megah dan profesional langsung menyergapku. Lobi luas dengan lantai marmer berkilau, aroma kopi segar dari cafetaria, suara ketikan keyboard, dan percakapan bisnis yang bergema membuatku merasa kecil dan asing. Aku duduk di kursiku, membuka komputer yang tak kukenal, berusaha menghafal prosedur yang terlalu banyak untuk seorang pemula sepertiku. Tanganku gemetar. Berkali-kali aku harus mengulang input data yang salah, membuat bos kecilku menatap dengan ekspresi tak sabar. Tak hanya teknis, aku juga harus menghadapi tatapan sinis dan bisikan-bisikan dingin dari beberapa rekan kerja yang sejak awal memandangku sebagai wanita kampung yang tak pantas berada di gedung megah ini. Suara-suara kecil yang mengatakan aku hanya keberuntungan karena dikasih kesempatan oleh bos, membuat rasa maluku semakin mencuat. Namun, aku mencoba menyembunyikan perasaan itu, belajar menelan ludah dan fokus pada pekerjaan. Setiap sore sepulang kantor, aku menghabiskan waktu di perpustakaan kecil dekat kosan, membaca buku-buku bisnis, manajemen, dan motivasi. Kupelajari istilah-istilah asing yang sering kudengar di kantor. Aku praktekkan mengetik di komputer pribadi yang kubeli dengan tabungan seadanya. Malam-malamku penuh dengan perjuangan yang tak tampak oleh orang lain. Suatu hari, saat aku hampir menyerah karena gagal mengerjakan laporan yang harus dikumpulkan hari itu juga, Rafael memanggilku ke ruangannya. Hatiku berdebar,
takut jika aku akan dimarahi. Namun, saat aku masuk, dia tersenyum hangat dan berkata, "Laras, aku tahu kamu baru dan masih belajar. Aku juga pernah seperti kamu, terjatuh dan merasa tak mampu. Tapi aku lihat ada sesuatu dalam dirimu, sesuatu yang membuat aku yakin kamu bisa." Kata-kata itu menghangatkan hatiku. Dia melanjutkan, "Aku ingin kamu jangan takut bertanya, jangan takut mencoba. Di sini, kami percaya proses itu penting. Kesalahan bukan untuk dihukum tapi untuk diperbaiki." Aku mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Suara itu bagai oase di tengah gurun lelah dan rasa putus asa. Dari hari itu, aku bertekad lebih kuat. Aku mulai meminta bantuan rekan kerja yang lebih berpengalaman, mengatur jadwal belajar sendiri, dan perlahan menunjukkan peningkatan dalam pekerjaanku. Perlahan, sikap beberapa rekan kerja mulai berubah. Mereka yang dulu sinis, mulai memberi senyum dan bahkan sesekali mengajak bicara. Aku tahu perjuanganku belum selesai, tapi titik terang itu membuatku semakin bersemangat. Di luar kantor, aku juga mulai mengatur kehidupan baru, menjaga komunikasi dengan keluarga, walau terkadang rasa malu masih menggerogoti hati. Aku berusaha menguatkan ibu dan ayah dari jauh, memberikan kabar bahwa aku baik-baik saja, dan berjanji suatu saat akan membuat mereka bangga. Setiap malam, aku menulis di buku catatan kecil tentang mimpi-mimpiku, tentang kesuksesan, kebahagiaan, dan balas dendam yang akan kulakukan kepada mereka yang pernah meremehkan dan mengkhianatiku. Aku tahu jalanku panjang dan penuh rintangan, tapi aku sudah memulai perjalanan itu. Aku tak akan berhenti sebelum aku berdiri di puncak. Hari-hari di kantor kini menjadi medan pertempuran yang penuh warna. Aku sudah mulai menemukan ritme kerja yang pas. Bangun pagi, berangkat sebelum matahari terbit, menyusuri jalanan kota Jakarta yang kadang padat, menuju gedung megah PT Mahendra Global Group yang menjadi saksi bisu perjuanganku. Namun di balik megah dan kemewahan itu, ada lika-liku dan konflik yang terus menguji ketangguhan mental dan emosiku. Setiap pagi, sebelum mulai bekerja, aku berusaha menenangkan diri dengan menarik napas dalam-dalam, menyusun strategi menghadapi hari yang mungkin penuh ujian. Rafael, bos sekaligus mentor, selalu memberi tugas yang menantang, terkadang lebih dari kemampuan awalku. Aku tahu itu bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menguji seberapa besar tekad dan kemampuan yang kumiliki. Namun, tak semua orang menyambutku dengan hangat. Ada beberapa rekan kerja senior yang sejak awal memandang rendah dan menganggap kehadiranku hanya keberuntungan semata. Mereka berbisik di sudut ruangan, melempar pandangan sinis saat aku lewat, dan kadang memberikan komentar pedas yang kutangkap samar. Mereka takut posisiku sebagai anak baru, anak kampung, akan merebut posisi mereka. Aku pun menjadi sasaran bisikan-bisikan penuh intrik yang berusaha meruntuhkan kepercayaan diriku. Suatu pagi, saat aku baru saja menyelesaikan laporan penting, ponselku bergetar dengan notifikasi email masuk. Kupandang layar, dan ada email dari seorang staf senior yang selama ini sering memperlihatkan sikap dingin. Email itu berisi sindiran halus dan pertanyaan meremehkan mengenai kualitas pekerjaanku yang dikirimkan ke grup manajemen. Aku bisa merasakan darahku mendidih, amarah yang hampir tak tertahan. Tapi aku ingat kata Rafael, tetap profesional, Laras. Fokus pada hasil kerjamu, bukan pada kata-kata mereka. Aku duduk dengan tegap, membalas email itu dengan data dan laporan kerja yang rapi, lengkap dengan analisis yang tak bisa disanggah. Seluruh tim manajemen yang membaca balasanku tampak terkesan. Perlahan, aku mulai merasakan perubahan sikap. Ada yang mulai memberi anggukan hormat, ada yang menghindari tatapan sinis, dan beberapa malah mulai bertanya tentang metode kerjaku. Selain itu, aku juga mulai membangun jaringan di luar kantor.
Aku menghadiri seminar bisnis, bertemu dengan pengusaha muda yang menginspirasi, dan memperluas wawasan tentang dunia yang selama ini hanya kupandangi dari jauh. Di tengah kesibukan, Rafael sering mengajakku berdiskusi tentang perkembangan karierku, memberi tips bisnis, bahkan kadang membuka cerita tentang masa lalunya yang penuh perjuangan. Ada momen-momen di mana aku merasa Rafael bukan hanya bos yang profesional, tapi juga sosok yang mulai kuanggap sebagai sahabat dan penopang semangatku. Tapi aku sengaja menjaga jarak, takut jika ada perasaan lain yang justru akan melemahkanku. Dalam hati, aku berjanji, tidak akan membiarkan siapapun menghalangi jalanku. Aku akan terus berusaha, membuktikan bahwa wanita yang dulu dipermalukan kini berdiri kokoh, dan siap untuk menjadi sosok yang dihormati, bukan hanya di kantor ini, tapi di dunia. Sore itu, suasana kantor mulai mereda. Cahaya matahari kemerahan menyusup melalui jendela kaca besar di ruang kerjaku. Aku masih asyik menyelesaikan laporan keuangan akhir bulan, saat tiba-tiba pintu ruanganku terbuka dengan perlahan tapi pasti, dan sesosok pria memasuki ruangan. Wajahnya begitu familiar, seolah-olah aku bisa mengenal setiap lekuknya walau waktu sudah berlalu begitu lama. Jantungku berdegup kencang seketika. "Galang?" Suaraku hampir tak terdengar, antara tak percaya dan gemetar. Dia menatapku, wajahnya terpancar kejut dan sedikit rasa bersalah. Tatapan kami bertemu, seolah ribuan kenangan pahit dan luka lama kembali mencuat ke permukaan. Dia, pria yang dulu aku percayai, yang berjanji setia tapi malah menusukku dari belakang, kini berdiri di hadapanku sebagai pria sukses. Namun entah kenapa ada getar ketidakpastian di matanya. "Laras, aku dengar kamu bekerja di sini. Aku datang untuk bicara," katanya terbata-bata, mencoba mengumpulkan keberanian. Aku menghela napas dalam-dalam, menahan gelombang amarah dan rasa sakit yang menguasai diriku sejak dulu. Kini aku bukan gadis yang mudah dirundung luka. Aku sudah berubah, menjadi wanita kuat yang berdiri di sini, di gedung yang selama ini menjadi simbol kebangkitan hidupku. "Kamu pikir aku akan menyambut kedatanganmu dengan hangat? Atau bilang, 'Maaf, seperti dulu'?" Ucapku pelan, tapi penuh ketegasan. Galang terdiam. Senyumnya yang dulu penuh janji kini menghilang, digantikan oleh ekspresi malu dan penyesalan. Aku bisa melihat dalam matanya ada pengakuan tanpa kata, sebuah penyesalan mendalam yang mungkin terlambat untuk diungkapkan. Aku menatapnya lebih lama, merasakan gelombang emosi bergejolak. Ada luka, ada marah, tapi juga ada kekuatan baru yang tumbuh dari kepedihan itu. "Dulu kamu tinggalkan aku dengan luka dan kehancuran. Sekarang, aku berdiri di sini, lebih kuat dari yang pernah kamu bayangkan." Aku melanjutkan dengan suara bergetar, menandakan betapa dalamnya perasaanku. Dia mencoba membalas kata-kataku, tapi aku sudah tahu tak ada yang perlu lagi dijelaskan. Waktunya aku membuktikan bahwa aku bukan lagi korban, tapi pemenang dalam cerita hidupku sendiri. Saat dia berbalik meninggalkan ruangan, aku berdiri tegak, dada membusung penuh percaya diri. Pertemuan itu bukan sekadar pertemuan lama, tapi sebuah titik balik yang mengukuhkan bahwa aku siap melangkah lebih jauh, membangun masa depan tanpa bayang-bayang masa lalu. Aku tahu perjuanganku masih panjang, tapi sekarang aku punya satu alasan lebih kuat untuk bertahan, membuktikan pada dunia dan terutama pada Galang bahwa aku lebih dari sekadar wanita yang dikhianati. Hari-hari setelah pertemuan tak terduga dengan Galang menjadi saat-saat paling berat sekaligus paling menentukan dalam hidupku. Setiap detik aku merasa diombang-ambing antara masa lalu yang menyakitkan dan masa depan yang masih samar tapi penuh harapan. Rasa sakit lama menyelinap ke dalam pikiranku, menantang kekuatan yang sudah kupupuk selama ini. Namun aku tahu, aku tak boleh menyerah. Aku harus merangkai setiap keping luka menjadi kekuatan baru yang tak tergoyahkan.
Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Mentari belum sepenuhnya menyapa dunia, tapi aku sudah berada di depan cermin kamar kosku, menatap wajah yang kini mulai terlihat lebih matang dan tegar. Aku mengusap air mata yang tanpa sadar jatuh, lalu menguatkan hati. Ini bukan akhir, kataku pada diri sendiri. Ini awal dari babak baru. Dengan langkah pasti, aku berangkat menuju kantor. Jalanan kota Jakarta yang sibuk seperti menggambarkan kerasnya perjuangan hidup yang kutempuh. Di tengah deru kendaraan dan hiruk-pikuk orang berlalu lalang, aku menyimpan tekad yang semakin membara dalam dada. Aku tahu, kali ini aku harus menunjukkan pada semua orang bahwa aku pantas dihormati. Sesampainya di kantor, suasana terasa berbeda. Rekan-rekan kerjaku yang dulu dingin dan sinis kini mulai melihatku dengan mata yang lain. Ada rasa hormat yang mulai tumbuh, meski beberapa masih menyimpan prasangka. Namun aku tak peduli. Aku fokus pada pekerjaan, pada setiap tugas yang diberikan dengan sepenuh hati. Hari itu aku mendapat proyek besar pertamaku, mengelola kampanye pemasaran produk terbaru perusahaan. Tugas itu berat dan membutuhkan koordinasi dengan berbagai departemen. Aku harus belajar cepat, beradaptasi dengan lingkungan yang kompetitif dan penuh tekanan. Namun aku merasa ini adalah peluang yang tak boleh kulupakan. Dalam minggu-minggu berikutnya, aku menghabiskan waktu hingga larut malam di kantor, mengatur strategi, menyusun rencana, dan menghubungi berbagai pihak. Kadang aku merasa lelah hingga hampir menyerah, tapi bayangan masa lalu yang kelam dan kata-kata Rafael terus memotivasiku. Jatuh bukan alasan untuk berhenti. Bangkit dan berjuanglah. Aku juga mulai memperhatikan perubahan dalam diriku. Dari seorang wanita yang dulu mudah takut dan ragu, aku kini menjadi sosok yang berani mengambil keputusan dan menghadapi risiko. Aku belajar mengelola konflik, menyelesaikan masalah, dan berkomunikasi dengan tegas namun tetap menghargai. Suatu hari, saat rapat besar di ruang konferensi utama, aku mempresentasikan hasil kerja tim dengan percaya diri. Semua mata tertuju padaku, dan aku merasakan energi positif yang mengalir. Rafael tersenyum bangga dari sudut ruangan, memberi dukungan tanpa harus berkata-kata. Itu menjadi momen yang membuktikan bahwa perjuanganku mulai membuahkan hasil. Di luar pekerjaan, aku juga mulai membangun hubungan yang lebih hangat dengan rekan-rekan kantor. Perlahan, aku belajar mempercayai mereka dan membuka diri. Ada juga beberapa yang mulai menjadi teman sejati, yang mendukung dan menguatkan semangatku. Namun, perjuangan belum selesai. Aku tahu masih banyak tantangan dan ujian yang harus kuhadapi. Tapi aku yakin, dengan kekuatan yang kubangun dari luka dan kesempatan baru, aku bisa melewati semuanya. Hari-hari itu, aku mulai menulis rencana jangka panjang untuk karir dan hidupku. Aku ingin membuktikan bahwa seorang wanita yang dulu dipermalukan dan dihina bisa menjadi sosok yang disegani dan sukses. Aku ingin mengubah nasib dan menunjukkan bahwa kekuatan sejati berasal dari dalam diri. Dengan tekad yang semakin kuat, aku melangkah maju, menatap masa depan dengan keyakinan. Ini bukan lagi tentang balas dendam, tapi tentang mengukir kehidupan yang layak dan bermakna. Aku tahu jalan masih panjang, tapi aku siap menapakinya dengan kepala tegak dan hati yang penuh harapan. Seiring berjalannya waktu, perjuanganku di PT Mahendra Global Group semakin menuntut lebih dari sekadar tenaga dan waktu. Aku mulai memahami bahwa dunia korporasi bukan hanya soal kerja keras, tapi juga soal politik, intrik, dan kepintaran membaca situasi. Di balik kemewahan gedung kaca dan fasilitas megah, tersimpan pertarungan halus yang kadang tidak terlihat oleh mata luar. Pagi itu, saat aku menyiapkan dokumen untuk presentasi penting, sebuah pesan masuk dari seorang kolega dekat.
Dia memberitahu bahwa ada gosip negatif mulai menyebar tentangku. Mereka bilang kamu hanya anak kampung yang dapat pekerjaan karena belas kasihan Rafael, bukan karena kemampuan. Tulis pesan itu singkat. Hatiku tersayat. Tapi aku tahu aku tak bisa menunjukkan kelemahan. Selama beberapa hari berikutnya, aku merasakan tatapan dingin yang lebih intens dari rekan-rekan senior, bisikan di lorong, dan pertemuan yang dihindari. Namun aku tak lari. Sebaliknya, aku gunakan semua energi yang kumiliki untuk bekerja lebih keras. Setiap laporanku buat sempurna. Setiap presentasi kuasai dengan penuh percaya diri. Aku tak ingin kata-kata mereka menjadi kenyataan. Namun ujian sebenarnya datang ketika Rafael menghadapi tekanan hebat dari Dewan Direksi. Proposal inovatif yang kami susun bersama ternyata menimbulkan kontroversi. Dewan meragukan efektivitas dan risiko yang mungkin ditimbulkan. Rafael yang selama ini menjadi mentor dan pelindungku, mendadak berada di ujung tanduk. Jika ia jatuh, aku pun bisa ikut terseret. Hari-hari itu dipenuhi dengan kecemasan dan ketidakpastian. Aku sering terjaga hingga larut malam, mengulang-ulang data dan strategi. Aku sadar ini bukan hanya tentang pekerjaan, tapi tentang masa depan kami. Aku mulai berani mengajukan ide, mencari dukungan dari pihak lain yang sejalan dengan visi kami. Dalam rapat penting yang menentukan nasib proyek, aku duduk di samping Rafael, merasakan ketegangan yang luar biasa. Suara dewan berdebat panjang, mencoba menimbang segala risiko. Namun ketika aku maju mempresentasikan hasil riset dan data pendukung, aku melihat perubahan dalam pandangan mereka. Kata-kata yang kuucapkan bukan sekadar teori, tapi hasil kerja keras dan komitmen. Akhirnya, keputusan diumumkan. Dewan menyetujui kelanjutan proyek dengan catatan khusus. Rafael tersenyum lega, dan matanya menatapku penuh rasa terima kasih. Saat itu aku sadar, bukan hanya aku yang bertahan, tapi kami bertarung bersama untuk sesuatu yang lebih besar. Kemenangan kecil itu memberiku semangat baru, tapi aku tahu perjuangan masih panjang. Dunia ini keras, dan aku harus terus belajar menjadi lebih kuat dan cerdas. Setiap tantangan adalah pelajaran berharga yang membentuk siapa aku hari ini. Aku menatap langit malam dari balik jendela kantor, membayangkan masa depan yang cerah dan penuh harapan. Luka lama mungkin masih terasa, tapi aku memilih untuk berdiri tegak, menghadapi segala ujian dengan kepala dingin dan hati penuh keberanian. Seiring perjalanan waktu, aku semakin menyadari bahwa dunia korporasi adalah arena di mana hanya yang terkuat dan paling cerdas yang bisa bertahan. Aku sudah melewati berbagai ujian, mulai dari hinaan, sindiran, hingga intrik yang terkadang membuat jiwaku hampir runtuh. Namun, tekadku untuk bangkit dan membuktikan diriku lebih besar dari semua itu. Hari itu, Rafael memberiku tanggung jawab baru yang sangat besar, memimpin proyek pengembangan produk terbaru yang akan menentukan masa depan perusahaan. Ini bukan hanya tentang pekerjaan, tapi tentang kesempatan untuk menunjukkan bahwa aku bukan lagi wanita yang dulu dipandang sebelah mata. Aku mengumpulkan tim terbaik dari berbagai departemen. Aku tahu, untuk menang, aku harus bisa memimpin dengan bijak, memotivasi, dan mengatur strategi yang matang. Awalnya, beberapa anggota tim meragukan kemampuanku. Mereka masih membawa prasangka lama tentang latar belakangku. Tapi aku tak gentar. Setiap hari, aku memimpin rapat dengan penuh semangat dan persiapan matang. Aku mendengarkan setiap masukan, mengatasi konflik internal, dan memastikan semua berjalan sesuai rencana. Aku bekerja hingga larut malam, menyusun laporan, menghubungi klien, dan mencari solusi atas berbagai masalah yang muncul. Suatu saat, ketika menghadapi masalah teknis yang rumit, aku memutuskan untuk turun langsung ke lapangan,
berkomunikasi dengan tim produksi dan riset. Aku ingin memahami setiap detail, agar keputusan yang kuambil tepat dan tidak sekadar teori di atas meja. Keuletan dan dedikasiku mulai membuahkan hasil. Proyek berjalan lancar, dan dalam presentasi besar di hadapan Dewan Direksi dan pemegang saham, aku tampil dengan percaya diri, memaparkan progres dan potensi keuntungan yang akan diraih perusahaan. Semua mata tertuju padaku, termasuk Rafael yang tersenyum bangga dari barisan belakang. Keberhasilan itu mengubah pandangan banyak orang. Mereka yang dulu meremehkanku kini harus mengakui bahwa aku layak mendapatkan posisi yang kupangku. Bahkan beberapa rekan kerja yang sempat bersikap sinis mulai menunjukkan respek dan mendekat untuk belajar dariku. Namun, aku tak pernah lupa akar dan perjalanan panjangku. Aku terus menjaga sikap rendah hati dan berusaha menjadi inspirasi bagi mereka yang juga berjuang dari bawah. Aku ingin membuktikan bahwa dengan kerja keras, ketekunan, dan hati yang tulus, setiap orang bisa meraih mimpi yang selama ini terasa jauh. Di balik kesuksesan itu, aku juga mulai merajut hubungan yang lebih erat dengan Rafael. Bukan hanya sebagai atasan dan bawahan, tapi juga sebagai teman yang saling memahami dan mendukung. Kadang kami berbincang panjang tentang masa lalu, harapan, dan masa depan yang ingin kami bangun bersama. Malam itu, saat aku duduk sendiri di ruang kantor yang mulai sepi, aku menatap keluar jendela, melihat gemerlap kota Jakarta yang tak pernah tidur. Hatiku penuh dengan rasa syukur dan kebanggaan. Aku sudah melalui badai dan sekarang mulai menikmati cahaya mentari yang hangat. Aku tahu perjalanan ini belum selesai, tapi aku sudah membuktikan satu hal. Wanita yang dulu dipermalukan kini berdiri sebagai sosok yang kuat, dihormati, dan berdaya. Dan aku akan terus melangkah maju, menaklukkan setiap tantangan yang menghadang di depan. Pagi itu, mentari baru saja menyapa kaca-kaca tinggi gedung Arkana Mahendra Corp. Ketika langkahku memasuki lantai eksekutif terasa berbeda dari biasanya. Semua karyawan berdiri memberikan salam dengan sopan. Bahkan beberapa dari mereka menunduk penuh hormat. Aku berjalan dengan kepala tegak, mengenakan setelan blazer putih berpotongan rapi, rambutku disanggul elegan, dan sepasang heels menambah ketegasanku. Bukan hanya karena aku istri dari Rafael Mahendra, sosok CEO muda paling disorot di Asia saat ini, tetapi karena aku sendiri kini telah menjadi direktur utama anak perusahaan kami yang baru saja membuka cabang internasional di Singapura dan Tokyo. Aku, Laras Intan, dulunya gadis kampung yang dihina di depan keluarga calon suami, kini menjadi salah satu perempuan paling berpengaruh di ranah bisnis nasional. Di ruanganku, deretan surat undangan datang dari berbagai universitas, media, dan organisasi perempuan. Semua ingin menghadirkan sosokku untuk memberi inspirasi. Namaku muncul dalam daftar 50 perempuan berpengaruh versi Women's Vision Asia, berdampingan dengan politisi dan filantropis terkenal. Tapi bukan itu yang membuatku menitikan air mata pagi itu, melainkan karena semuanya terjadi tanpa aku perlu menjual harga diriku kepada siapapun. Aku tidak menjual luka. Aku membangkitkan diri dari luka saat membuka media online. Salah satu berita utama berbunyi, Laras Intan Prameswari dari dibuang di hari lamaran, kini jadi pemimpin proyek internasional dan sosok panutan wanita milenial. Tanganku bergetar membaca itu. Sebuah keajaiban yang tak mungkin terjadi bila aku tetap memilih diam saat dihancurkan oleh cinta palsu bernama Galang. Dan sekarang, dunia tahu siapa aku sebenarnya. Bukan perempuan murahan seperti yang pernah dia dan keluarganya tuduhkan. Siang itu, dalam rapat direksi, aku memimpin presentasi strategi ekspansi bisnis digital berbasis UMKM ke kawasan Asia Tenggara. Tak seorang pun mempertanyakan kemampuanku. Semua mendengar. Semua mencatat.
Bahkan beberapa kolega asing dari Jepang dan Korea Selatan secara pribadi mengucapkan kagum pada keahlian analisisku yang tajam dan komunikasiku yang tenang tapi meyakinkan. Setelah rapat selesai, Rafael menghampiriku sambil menyerahkan dokumen khusus. "Aku ingin kamu tanda tangani ini, sayang," katanya sambil tersenyum. "Apa ini?" tanyaku curiga. "Surat resmi pengangkatanmu sebagai CEO Arkana Foundation, lembaga CSR kita yang menaungi ribuan perempuan korban kekerasan rumah tangga dan penindasan ekonomi. Kamu tidak hanya menjadi istri, Laras. Kamu adalah cahaya untuk banyak perempuan yang pernah dipatahkan dunia." Air mataku tumpah, tapi aku tahan agar tak terlihat terlalu rapuh di depan ruang rapat terbuka. Hatiku mengembang. Dulu aku hanya bisa memeluk luka dalam gelap. Sekarang, aku diberi ruang untuk membawa obor bagi ribuan perempuan yang butuh tangan kuat untuk mengangkat mereka dari tanah. Di sore hari, saat aku menjemput Rafael dari parkiran helipad di atap gedung, kami berdiri menatap siluet kota Jakarta dari atas. Rafael menarikku dalam pelukannya dan berbisik di telingaku, "Lihat, kamu tak lagi hanya bertahan. Kamu sudah menang. Kamu menginspirasi. Kamu tak sekadar istri CEO. Kamu adalah ibu dari perusahaan ini, dari banyak mimpi, dan dari sebuah generasi baru yang ingin jadi kuat sepertimu." Malamnya, dalam tayangan berita prime time, wajahku muncul dalam sesi wawancara khusus. Presenter senior berkata, "Tak banyak perempuan bisa seperti Anda, Bu Laras. Dulu direndahkan, kini disanjung. Dibuang, kini dicari. Apa yang membuat Anda bisa berdiri sejauh ini?" Aku menatap kamera, lalu menjawab dengan suara tenang tapi penuh makna, karena saya tidak memilih untuk membalas. Saya memilih untuk bertahan. Dan dari bertahan itulah saya belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan milik mereka yang balas menyakiti, tapi milik mereka yang tetap melangkah meski hati pernah dihancurkan. Dan jauh di tempat lain, dalam kamar sempit yang remang, seseorang menonton tayangan itu dengan mata basah dan napas tercekat. Galang, pria yang dulu membuangku, kini hanya bisa menatap layar dan berbisik lirih, "Kau sudah terlalu tinggi untuk kujamah lagi, Laras." Aku tersenyum di layar TV. Bukan senyum angkuh, tapi senyum dari hati seorang perempuan yang tahu ia tak perlu lagi membuktikan apa-apa, karena dunia sendiri sudah bersaksi. Setelah gelombang pengkhianatan dan intrik berhasil aku atasi dengan bukti-bukti kuat dan ketegasan yang tak tergoyahkan, aku merasa mendapatkan momentum baru dalam hidup dan karierku. Namun, aku tahu bahwa kebangkitan sejati bukanlah tentang mengalahkan musuh, tapi bagaimana aku bisa membangun kembali dan menguatkan diri agar tak mudah terseret oleh badai masa lalu. Pagi itu, aku memasuki kantor dengan semangat berkobar. Ada rasa haru dan bangga saat melihat wajah-wajah yang dulu penuh keraguan kini mulai mengangguk hormat dan tersenyum menyambutku. Rafael menyambutku dengan senyuman hangat dan ucapan selamat yang tulus. "Kamu telah melewati ujian terberat, Laras. Sekarang waktunya kita membangun masa depan bersama," katanya penuh keyakinan. Aku tahu, ini bukan hanya tentang diriku, tapi tentang semua orang yang percaya padaku. Aku mulai merancang rencana baru yang lebih besar, lebih ambisius, dan lebih menantang. Proyek pengembangan produk terbaru yang sempat terancam kini menjadi prioritas utama. Aku mengumpulkan tim terbaik, memfokuskan energi dan pikiran untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar. Hari-hari berlalu dengan padat, dipenuhi rapat, koordinasi, dan kerja keras tanpa henti. Aku turun langsung ke lapangan, berinteraksi dengan tim produksi, riset, pemasaran, dan distribusi. Aku ingin memastikan setiap aspek berjalan sempurna. Semangat tim pun meningkat, terinspirasi oleh visi dan kepemimpinan yang aku tunjukkan.
Namun, aku juga menghadapi tekanan dari pesaing bisnis yang mulai mengintip peluang dan berusaha menjatuhkan proyek kami dengan berbagai cara. Mereka meluncurkan kampanye negatif di media sosial, menyebarkan rumor tak berdasar tentang kualitas produk dan keamanan bagi konsumen. Aku harus menghadapi ini dengan kepala dingin dan strategi matang. Aku mulai berkolaborasi dengan tim humas dan legal untuk menangkis serangan tersebut. Aku juga mengambil inisiatif mengadakan acara terbuka, mengundang media dan pelanggan untuk melihat langsung proses produksi dan kontrol kualitas kami. Aku berbicara di depan publik dengan percaya diri, menjelaskan keunggulan produk dan komitmen perusahaan pada integritas. Respons positif mulai berdatangan. Pelanggan lama kembali memberi dukungan, calon pelanggan mulai tertarik, dan reputasi perusahaan berangsur pulih. Aku merasakan kebanggaan yang luar biasa, bukan hanya karena kesuksesan bisnis, tapi karena aku berhasil mengubah krisis menjadi peluang. Di balik layar, hubungan dengan Rafael semakin kuat. Kami saling melengkapi, dia dengan pengalaman dan pengaruhnya, aku dengan semangat dan inovasi. Kami berbagi mimpi dan tujuan yang sama, membawa perusahaan ke puncak kejayaan dan membuktikan bahwa kami bisa mengalahkan segala rintangan bersama. Malam-malam kuhabiskan dengan perencanaan detail, meninjau laporan dan merancang strategi jangka panjang. Aku mulai memikirkan langkah selanjutnya, termasuk ekspansi pasar dan diversifikasi produk. Aku tahu, ini baru permulaan. Dalam kesendirian, aku merenung. Perjalanan yang kujalani tak mudah, penuh luka, air mata, dan pengorbanan. Tapi kini aku berdiri tegak, dengan keberanian dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Aku tahu, aku bukan lagi wanita yang mudah patah, tapi sosok yang siap menghadapi dunia dengan segala tantangannya. Kebangkitan ini bukan hanya tentang kesuksesan materi, tapi tentang menemukan jati diri, memperjuangkan harga diri, dan membuktikan bahwa dari kegelapan bisa lahir cahaya yang paling terang. Aku tersenyum penuh harapan. Masa depan menantiku dengan janji-janji baru, dan aku siap menyambutnya dengan segala kemampuan dan semangat yang kumiliki. Setelah keberhasilan dan kebangkitan yang kuraih, aku mulai merasakan perubahan besar di sekelilingku, terutama pada mereka yang dulu meremehkan dan menganggap remeh perjuanganku. Mertua dan keluarga Galang, mantan tunanganku yang dulu mengkhianatiku, semakin menunjukkan wajah asli mereka yang penuh keangkuhan dan kesombongan. Mereka terlalu percaya diri bahwa aku akan tetap terpuruk, bahwa kemewahan dan kesuksesan mereka adalah sesuatu yang tak tergoyahkan. Namun, aku tak pernah membiarkan keangkuhan mereka menghalangi langkahku. Justru, setiap hinaan dan penghinaan yang mereka lontarkan menjadi bahan bakar yang membakar semangatku untuk terus membuktikan bahwa aku lebih dari yang mereka kira. Suatu hari, di sebuah acara bisnis bergengsi yang dihadiri oleh tokoh-tokoh penting dan para pengusaha besar, aku sengaja mengundang mereka sebagai tamu kehormatan. Hotel bintang 5 milikku menjadi saksi bisu ketika aku menampilkan kesuksesan dan pencapaian yang selama ini mereka pandang sebelah mata. Mereka datang dengan penuh percaya diri, mengenakan busana mewah dan perhiasan berkilauan, mencoba menunjukkan dominasinya. Namun, pandangan mereka berubah saat melihat aku berdiri di tengah ruangan, menjadi pusat perhatian, dengan aura kuat dan penuh wibawa. Para tamu undangan memberi tepuk tangan meriah ketika aku mempresentasikan bisnisku yang terus berkembang pesat. Mertua dan keluarga Galang tampak terkejut. Bahkan beberapa dari mereka tampak kehilangan kata-kata. Mereka tak menyangka bahwa aku bisa berdiri di atas panggung yang sama, bahkan lebih tinggi, dan menjadi sosok yang mereka harus hormati. Aku sengaja membiarkan semua itu terjadi tanpa kata-kata yang menyakitkan. Karena bagiku, pembalasan terbaik adalah kesuksesan yang tak terbantahkan. Aku ingin mereka merasakan pahitnya melihat aku yang dulu mereka rendahkan, kini menjadi wanita yang menguasai ruang dan waktu.
Malam itu, aku pulang dengan hati penuh kepuasan dan damai. Aku tahu, ini baru awal dari babak baru dalam hidupku. Aku sudah membuktikan bahwa keangkuhan dan kesombongan takkan pernah bisa mengalahkan kerja keras dan ketulusan hati. Setelah sukses mempermalukan mereka di hadapan para tokoh penting di acara bisnis bergengsi, aku tahu ini bukanlah puncak dari perjuanganku. Justru, saat itu menjadi titik awal dari rencana balas dendam yang matang dan cerdik. Aku sadar, balas dendam terbaik bukan sekadar membalas dengan kata-kata pedas atau tindakan kasar, melainkan dengan strategi jangka panjang yang bisa menghancurkan mereka dari dalam, tanpa mereka sadari. Aku duduk berjam-jam di ruang kerjaku yang luas, dikelilingi oleh tumpukan laporan keuangan, data aset, dan peta bisnis yang kubuat sendiri. Perlahan, aku memetakan setiap titik lemah keluarga mantan tunanganku, mulai dari bisnis-bisnis yang selama ini mereka banggakan, cabang usaha yang selama ini mereka sembunyikan dari publik, hingga jaringan sosial dan politik yang mereka gunakan untuk menjaga kekuasaan. Melalui berbagai koneksi dan sumber terpercaya yang sudah kupupuk selama bertahun-tahun, aku mulai mendapatkan informasi rahasia yang selama ini menjadi kunci dari kekayaan dan pengaruh mereka. Beberapa aset ternyata sedang dalam kondisi rentan, ada beberapa kontrak bisnis yang hampir habis masa berlakunya, dan ada juga konflik internal keluarga yang selama ini disembunyikan rapat-rapat. Dengan modal informasi ini, aku mulai merancang langkah demi langkah bagaimana aku bisa mengambil alih atau setidaknya mengganggu bisnis mereka secara halus. Aku menggunakan kekuatan finansial yang kini kumiliki dengan bijak, berinvestasi di sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan usaha mereka. Aku juga membuka jaringan baru dengan para pengusaha lokal dan internasional, membangun aliansi yang akan mendukung langkahku ke depan. Sementara itu, aku tetap menjaga citra sebagai wanita sukses yang elegan dan berkelas. Aku rajin menghadiri berbagai acara sosial dan bisnis, berpidato di seminar-seminar, dan bahkan menulis artikel tentang kepemimpinan perempuan di beberapa majalah bergengsi. Semua itu kulakukan bukan hanya untuk memperkuat posisiku, tapi juga untuk menginspirasi wanita lain yang pernah mengalami hal serupa denganku. Di balik layar, aku terus mengirim sinyal yang membuat mereka gelisah. Entah itu lewat rumor yang kutebar tentang investasi baru yang akan segera kulakukan, atau lewat kontak-kontak bisnis yang mulai aku rangkul dan yang mereka tahu bisa menjadi ancaman. Semua itu kuatur dengan sangat hati-hati, memastikan tak satu pun langkahku terdeteksi secara langsung. Aku juga mulai merangkul beberapa mantan karyawan mereka yang kurang puas, menawarkan mereka posisi dan keuntungan yang lebih baik di perusahaanku. Mereka menjadi mata dan telingaku di dalam lingkungan mereka, memberikan informasi penting dan membantu menggoyahkan fondasi kekuatan mereka dari dalam. Namun, aku tak pernah mengumbar rencana ini ke siapapun kecuali Rafael, yang menjadi partner sekaligus penasihat terpercaya. Bersama dia, aku berdiskusi panjang tentang setiap risiko dan peluang, memastikan bahwa setiap langkah yang kuambil adalah bagian dari strategi yang tidak hanya efektif tapi juga bermartabat. Hari demi hari, aku merasakan perubahan mulai terjadi. Mereka mulai kehilangan pijakan, beberapa mitra bisnis mulai meragukan komitmen mereka, dan yang terpenting, kepercayaan diri mereka yang selama ini kokoh mulai goyah. Aku tahu, balas dendam ini bukan tentang menyakitkan mereka dengan kasar, tapi membuat mereka merasakan pahitnya kekalahan yang terencana dan terukur. Di tengah semua itu, aku juga menjaga keseimbangan hidupku. Aku meluangkan waktu untuk diri sendiri, menjaga kesehatan mental dan fisik, karena aku tahu bahwa perjuangan ini masih panjang dan membutuhkan stamina serta ketenangan hati. Malam-malam kuhabiskan dengan perencanaan yang detail, meninjau setiap aspek dan kemungkinan yang bisa terjadi. Aku menyadari bahwa kesabaran dan ketelitian adalah kunci utama. Balas dendam bukanlah perlombaan cepat, tapi maraton yang harus kujalani dengan strategi yang matang. Aku tersenyum saat menatap dokumen-dokumen di depanku.
Aku tahu, setiap langkah yang kuambil adalah bagian dari kemenangan besar yang akan segera terwujud. Dan ketika saat itu tiba, aku akan berdiri tegak di puncak, dengan kebanggaan dan kepuasan yang tak tergantikan. Seiring waktu berjalan, aku semakin mendalami strategi yang telah kujalankan dengan penuh kesabaran dan perhitungan. Setiap langkah yang kuambil bagaikan sebuah jaring halus yang kuanyam di sekeliling keluarga mantan tunanganku. Aku sadar, untuk benar-benar menaklukkan mereka, aku harus membangun pondasi yang kuat dan tidak terburu-buru. Kesuksesan yang sejati adalah buah dari kerja keras, ketekunan, dan kecerdikan. Di pagi yang cerah, aku duduk di ruang kerja pribadiku, dikelilingi oleh layar-layar monitor yang menampilkan grafik dan data keuangan yang terus bergerak naik. Aku memantau investasi-investasi strategis yang baru saja kutanamkan di beberapa perusahaan yang menjadi mitra utama keluarga mantan tunanganku. Melalui tangan-tangan terampil yang aku tunjuk, aku berhasil mengambil alih sebagian saham utama tanpa mereka sadari. Proses ini bukan tanpa risiko. Aku harus berhadapan dengan manuver-manuver licik dari pihak mereka yang berusaha menggagalkan langkahku. Mereka mulai menyebarkan rumor negatif tentang reputasi bisnisku, mencoba mempengaruhi para investor dan mitra kerjaku. Namun, aku sudah menyiapkan langkah antisipasi dengan tim humas dan legal yang profesional. Setiap serangan berhasil kuhalau dengan bukti dan argumen yang tak terbantahkan. Salah satu kemenangan besar adalah ketika aku berhasil mengakuisisi sebuah perusahaan kecil yang ternyata menjadi penghubung penting dalam rantai suplai bisnis mereka. Aku memanfaatkan peluang ini untuk mengatur distribusi dan memutus akses mereka ke pasar-pasar strategis. Perlahan tapi pasti, pijakan mereka mulai melemah. Selain itu, aku juga memperluas jaringan dengan menjalin kemitraan dengan pengusaha-pengusaha besar lain yang selama ini mungkin enggan bersekutu dengan mereka. Aku menghadiri konferensi internasional, membangun reputasi global, dan mengukuhkan posisiku sebagai sosok pengusaha yang dihormati dan disegani. Di tengah kesibukan bisnis, aku tidak melupakan aspek personal. Hubunganku dengan Rafael semakin erat, menjadi kekuatan yang tak tergantikan. Dia bukan hanya mentor, tapi juga sahabat dan pendukung utama yang selalu mengingatkanku untuk tetap rendah hati dan fokus. Malam-malam panjang kuhabiskan dengan menyusun rencana dan evaluasi. Aku menulis jurnal pribadi tentang setiap perkembangan, refleksi, dan pelajaran yang kuambil. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang, dan aku harus selalu siap menghadapi kejutan-kejutan yang mungkin datang. Terkadang, saat semua terasa berat dan melelahkan, aku mengingat kembali janji yang kubuat pada diriku sendiri, bahwa aku akan membuktikan kepada mereka yang dulu menghina dan mengkhianatiku bahwa aku bukanlah wanita yang mudah dikalahkan. Kini, dengan kekuatan finansial dan jaringan yang semakin luas, aku mulai merasakan aroma kemenangan yang semakin dekat. Aku siap untuk langkah-langkah besar berikutnya, dengan keyakinan penuh bahwa tak ada yang mustahil jika aku terus berjuang dan percaya pada diriku sendiri. Setelah berhasil membangun jaringan yang kokoh dan mengambil alih beberapa aset strategis milik keluarga mantan tunanganku, aku mulai melangkah lebih agresif dalam mengeksekusi rencana balas dendam yang telah kupersiapkan dengan matang selama berbulan-bulan. Aku sadar, ini adalah momen penting yang menentukan masa depan bisnisku sekaligus nasib mereka yang pernah mengkhianatiku. Pagi itu, suasana di ruang rapat kantor pusatku penuh ketegangan. Aku memimpin pertemuan dengan para manajer dan tim analis yang telah kukumpulkan dari berbagai divisi. Di hadapan mereka, aku memaparkan data terbaru tentang kondisi keuangan perusahaan target yang akan kami akuisisi, yang selama ini menjadi salah satu pilar utama bisnis keluarga mantan tunanganku. Dengan suara tegas dan penuh percaya diri, aku menjelaskan bagaimana langkah-langkah strategis yang akan kami ambil untuk memperkuat posisi kami di pasar sekaligus menutup ruang gerak mereka. Aku menunjukkan analisis risiko, potensi keuntungan,
dan bagaimana setiap elemen dalam rencana ini saling mendukung. Salah satu bagian penting dari rencana ini adalah memutus aliran modal yang selama ini menjadi nyawa bisnis mereka. Melalui kerjasama dengan beberapa bank dan lembaga keuangan, aku berhasil mengamankan dana besar yang siap digunakan untuk membeli saham-saham utama, sehingga secara perlahan mereka kehilangan kendali dan pengaruh. Selain itu, aku memanfaatkan hubungan baik dengan media untuk membangun opini publik yang positif tentang perusahaan kami sekaligus menyeratkan keraguan terhadap kredibilitas bisnis mereka. Kampanye ini berjalan halus tapi efektif, membuat investor dan mitra mulai ragu untuk tetap berbisnis dengan mereka. Namun, aku juga menghadapi tantangan berat. Mereka mencoba menghalangi langkah kami dengan berbagai cara, mulai dari tawaran kompromi hingga upaya menjatuhkan reputasi kami melalui fitnah dan tekanan politik. Tapi aku sudah siap dengan tim hukum yang tangguh dan strategi komunikasi krisis yang matang. Di balik semua itu, aku tidak pernah melupakan sisi manusiawi. Aku tetap berusaha menjaga hubungan baik dengan beberapa orang yang sebelumnya menjadi bagian dari keluarga mereka, yang ternyata merasa terjebak dalam situasi sulit. Aku menawarkan kesempatan baru, pekerjaan, dan masa depan yang lebih cerah di perusahaan kami. Hari demi hari, aku menyaksikan bagaimana kekuatan mereka perlahan melemah, seiring dengan tumbuhnya kekuatan dan pengaruh kami. Aku merasakan kepuasan yang mendalam bukan hanya karena kemenangan bisnis, tapi juga karena keadilan yang akhirnya mulai ditegakkan. Saat malam tiba, aku duduk di ruang kerjaku, menatap peta besar yang menunjukkan jaringan bisnis yang telah kugenggam. Aku tahu, perjalanan ini masih jauh dari selesai. Masih ada banyak tantangan di depan, tapi aku yakin dengan kekuatan yang kumiliki dan dukungan dari mereka yang percaya padaku, aku akan terus melangkah maju. Dengan napas dalam dan hati penuh tekad, aku bersumpah untuk tidak pernah membiarkan siapapun mengkhianatiku lagi. Aku adalah pemilik takdirku sendiri, dan aku akan terus berjuang sampai keadilan dan kemenangan berada di pihakku. Semenjak saat itu, aku tahu waktuku untuk membalas telah tiba. Semua upaya selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, untuk menyusun strategi dan mengumpulkan bukti-bukti kini harus dituangkan dalam sebuah babak besar yang tak terlupakan. Ini adalah momen puncak yang akan menentukan siapa yang benar-benar berkuasa dan siapa yang akan tersingkir dari panggung kehidupan. Di pagi yang cerah namun penuh ketegangan, aku memasuki ruang rapat utama di gedung kantor pusat perusahaan. Ruangan itu dipenuhi oleh para pemegang saham, eksekutif, dan beberapa pengacara yang telah kundang secara rahasia untuk menghadiri pertemuan penting yang akan mengguncang dunia bisnis mereka. Tatapan mereka penuh rasa ingin tahu sekaligus skeptis. Tapi aku berdiri tegak dengan penuh percaya diri. Dengan suara yang lantang dan penuh keyakinan, aku mulai memaparkan dokumen-dokumen rahasia yang selama ini tersembunyi dari publik. Dokumen-dokumen itu menunjukkan transaksi ilegal, manipulasi keuangan, dan skema korupsi yang dilakukan oleh keluarga mantan tunanganku demi menjaga kekuasaan dan kekayaan mereka. Setiap bukti kujelaskan dengan rinci, menguraikan bagaimana mereka menipu, memanipulasi, bahkan mengkhianati mitra bisnis dan karyawan. Para eksekutif yang selama ini menjadi bagian dari jaringan mereka mulai menunjukkan ekspresi terkejut dan panik. Beberapa mencoba membantah dengan alasan yang lemah, namun aku sudah bersiap. Tim pengacara yang kukerahkan menanggapi setiap bantahan dengan argumen hukum yang kuat dan fakta yang tak terbantahkan. Aku merasa atmosfer di ruangan itu berubah drastis, dari ketegangan menjadi kekagetan dan akhirnya kekalahan yang tak bisa disangkal. Tidak hanya di dalam ruangan itu, aku juga telah bekerja sama dengan media massa dan jurnalis investigasi terpercaya. Berita tentang skandal besar ini mulai tersebar luas, menimbulkan gelombang reaksi dari masyarakat dan kalangan bisnis. Investor mulai menarik diri dari perusahaan keluarga mantan tunanganku, mitra bisnis mulai menjauh, dan reputasi mereka hancur berantakan.
Sementara itu, posisiku semakin menguat. Para pemegang saham dan eksekutif yang setia kepadaku memberikan dukungan penuh. Bahkan beberapa dari mereka yang dulu ragu mulai bergabung dengan barisanku. Aku menjadi sosok yang tak tergoyahkan, simbol kemenangan dan keadilan yang menumbangkan tirani lama. Namun, aku tidak pernah lupa bahwa kekuatan sejati bukan hanya soal uang dan pengaruh, melainkan integritas, keteguhan hati, dan keberanian untuk berdiri di atas kebenaran. Aku menjaga sikap rendah hati, terus bekerja keras, dan memperkuat fondasi bisnis serta hubungan sosialku. Malam itu, setelah rapat selesai, aku berdiri di depan jendela kantor, menatap gemerlap kota yang tak pernah tidur. Hatiku penuh dengan perasaan lega dan syukur. Semua luka, pengkhianatan, dan perjuangan yang selama ini kurasakan mulai terbayar dengan manis. Aku telah membalikan keadaan, menegakkan keadilan, dan membuka jalan baru untuk masa depan yang lebih cerah. Aku tahu perjalanan ini masih panjang dan penuh tantangan, tapi aku siap menghadapi semuanya dengan kepala tegak dan hati penuh harapan. Karena aku percaya, setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua, dan aku telah membuktikan bahwa dengan tekad, kerja keras, dan keberanian, kita bisa menulis ulang takdir kita sendiri. Malam itu, di ruang kerjaku yang luas dan penuh dengan dokumen penting, aku duduk terpaku sambil menatap layar komputer yang menampilkan laporan keuangan terbaru dan analisis jaringan bisnis keluarga mantan tunanganku. Setiap angka yang terpampang menunjukkan satu hal: runtuhnya kerajaan mereka semakin nyata dan tak terelakkan. Aku merasakan sebuah campuran emosi yang sulit diungkapkan: kebahagiaan, kepuasan, sekaligus kewaspadaan, karena aku tahu bahwa kemenangan ini harus dijaga dengan sangat hati-hati. Bulan-bulan terakhir adalah perjuangan tanpa henti. Aku, bersama timku yang profesional dan berdedikasi, telah menyiapkan serangkaian langkah strategis yang bukan hanya menghantam finansial mereka, tapi juga menghancurkan fondasi sosial dan psikologis yang selama ini mereka bangun dengan penuh kesombongan. Kami mengungkap skandal korupsi dan manipulasi pajak yang sudah lama tersembunyi di balik tirai bisnis keluarga mereka. Bukti-bukti itu kami serahkan kepada media investigasi dan lembaga penegak hukum, memicu badai besar yang mengguncang dunia usaha dan politik. Berita tersebut tersebar bak api yang membakar hutan kering, menciptakan tekanan publik yang luar biasa. Para investor mulai menarik modalnya, mitra bisnis yang selama ini bergantung pada mereka mulai berpaling. Aku memanfaatkan momentum ini dengan menggandeng para pengusaha besar dan tokoh masyarakat yang memiliki visi serupa denganku, untuk membangun aliansi kuat yang siap menggantikan posisi mereka di pasar. Dalam tatanan sosial, aku tahu bahwa kehancuran finansial tidaklah cukup. Aku harus meruntuhkan aura keangkuhan mereka yang selama ini menutupi banyak kerapuhan. Keluarga mereka mulai tercerai-berai. Pertengkaran internal merebak. Ada yang memilih diam dalam ketakutan, ada yang berusaha menutupi aib, dan ada pula yang secara diam-diam mencari perlindungan dengan bergabung ke pihakku. Aku menyambut mereka dengan tangan terbuka, memberi kesempatan baru untuk memulai hidup dan karir dengan lebih baik. Di sisi lain, aku juga fokus membangun citra dan dampak positif. Bersama Rafael, aku merancang proyek sosial dan bisnis yang menginspirasi banyak orang, menegaskan bahwa kesuksesan sejati bukan hanya soal materi, tapi tentang bagaimana kita memberikan manfaat dan perubahan bagi masyarakat luas. Aku aktif dalam berbagai seminar dan forum bisnis internasional, berbagi pengalaman dan visi tentang kepemimpinan perempuan dan etika bisnis. Meski begitu, aku tak pernah lengah. Aku sadar bahwa dalam dunia bisnis dan balas dendam, musuh yang paling berbahaya adalah mereka yang terpojok dan putus asa. Aku terus memantau gerak-gerik keluarga mantan tunanganku, siap dengan strategi cadangan jika mereka mencoba bangkit kembali. Kerjasama erat dengan tim hukum dan keamanan memastikan aku selalu satu langkah lebih maju.
Hubungan pribadi dengan Rafael pun semakin erat dan kuat. Dia bukan hanya partner dalam bisnis, tapi juga dalam hidup. Dukungan moral dan emosional darinya menjadi penopang utama saat aku menghadapi tekanan dan tantangan. Bersama dia, aku merasakan kebahagiaan dan ketenangan yang selama ini sulit kudapatkan. Di penghujung malam, aku berdiri di balik jendela besar kantor dengan pemandangan kota yang berkilauan. Angin malam yang sejuk membawa harapan dan keyakinan baru. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang dan penuh liku, tapi aku siap menghadapi semuanya. Aku telah menulis ulang takdirku dengan darah, air mata, dan keberanian. Dengan tekad membara, aku menatap masa depan yang gemilang. Sebuah masa depan di mana aku berdiri bukan hanya sebagai wanita yang berhasil membalas dendam, tapi sebagai sosok yang menginspirasi, memimpin, dan membawa perubahan positif bagi dunia. Pagi itu, sinar matahari perlahan menyelinap masuk melalui jendela kaca besar di kantor pusatku. Cahaya keemasan itu menghangatkan suasana. Namun di dalam hatiku, ada semangat yang jauh lebih panas dan membara. Setelah melewati gelombang badai dan menghadapi deretan pengkhianatan yang menyesakan, aku kini berdiri tegak, siap menapaki babak baru kehidupan yang penuh tantangan sekaligus harapan. Di ruang rapat, aku mengumpulkan seluruh tim manajemen terbaikku. Mereka adalah para profesional yang sudah menjadi tulang punggung perusahaanku, yang setia dan berkomitmen pada visi besar yang kubangun bersama. Hari itu, aku menyampaikan rencana ekspansi bisnis yang ambisius, mulai dari penetrasi pasar baru hingga inovasi produk yang revolusioner. Diskusi berlangsung dinamis, penuh ide segar yang saling bertautan membentuk strategi matang. Aku melihat semangat yang sama dari mereka, kesiapan untuk melangkah lebih jauh, mengukir prestasi yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Rafael bukan hanya menjadi partner bisnis, tetapi juga sandaran hatiku. Dia duduk di sampingku, memberikan dukungan tanpa henti dan ide-ide cerdas yang memperkaya setiap rencana yang kami susun. Kami berbicara tentang masa depan, tentang mimpi dan keluarga yang ingin kami bangun bersama. Hubungan kami menjadi sumber kekuatan utama yang menjaga fokus dan ketenangan di tengah hiruk-pikuk dunia bisnis. Meski hari-hari ini aku dikelilingi oleh kesuksesan, bayang-bayang masa lalu masih kerap menyusup. Ingatan akan pengkhianatan tunanganku dulu, rasa sakit yang pernah kurasakan, dan hinaan yang dulu melayang seperti pedang tajam, terkadang muncul tanpa diundang. Namun, aku kini berbeda. Aku telah belajar untuk tidak membiarkan masa lalu mendikte langkahku. Aku memilih menjadikannya bahan bakar untuk membakar semangat dan menguatkan jiwa. Dalam upaya mewujudkan perubahan yang lebih besar, aku mulai aktif terjun ke kegiatan sosial. Aku menyentuh kehidupan para perempuan yang pernah terpuruk, memberikan dukungan dan inspirasi agar mereka bisa bangkit dari keterpurukan. Aku ingin cerita hidupku menjadi bukti nyata bahwa perempuan bisa mengubah nasibnya dengan keberanian dan kerja keras. Keterlibatanku dalam komunitas ini juga memperluas jaringan sosial, membuka peluang baru dan memperkuat posisiku di dunia bisnis. Respon masyarakat terhadap langkahku sangat positif. Banyak yang mulai mengenalku sebagai sosok pebisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga berkomitmen pada perubahan sosial. Aku mendapatkan penghargaan dari berbagai lembaga, undangan berbicara di konferensi nasional dan internasional, serta menjadi figur inspiratif bagi banyak orang. Semua ini membuatku semakin yakin bahwa perjuangan dan pengorbananku tidak sia-sia. Namun, aku sadar, dunia bisnis tidak pernah berjalan mulus. Aku terus mengasah kemampuan kepemimpinan, belajar dari mentor-mentor berpengalaman, dan selalu menjaga hubungan baik dengan para stakeholder. Aku memastikan setiap keputusan yang kuambil didukung oleh data dan analisis mendalam, menghindari risiko yang tidak perlu, serta selalu siap menghadapi tantangan baru yang mungkin datang. Sore itu,
Aku duduk di balkon kantor yang menghadap ke cakrawala kota. Langit senja berwarna jingga keemasan, mengingatkanku bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk memulai sesuatu yang lebih baik. Aku menarik napas dalam, merasakan damai yang selama ini sulit kutemukan. Perjalanan panjang yang penuh liku dan derita kini mulai membuahkan hasil yang luar biasa. Aku tahu, jalan di depan masih panjang dan penuh lika-liku, tapi aku siap menghadapinya dengan penuh percaya diri dan hati yang kuat. Aku telah membuktikan pada dunia dan pada diriku sendiri bahwa tidak ada hal yang mustahil jika kita berani bermimpi dan berjuang tanpa kenal lelah. Langkah-langkahku mantap menyusuri koridor megah Gedung Konferensi Internasional Jakarta. Cahaya lampu kristal menggantung dari langit-langit tinggi menciptakan bias kemilau yang menyilaukan mata. Di tanganku tergenggam naskah pidato yang sempat kutulis semalam, berisi kisah perjuangan dan transformasiku dari wanita yang pernah dibuang, diinjak harga dirinya, hingga menjadi simbol kekuatan perempuan di mata publik. Ratusan pasang mata dari berbagai kalangan menanti di dalam aula utama. Kursi VIP penuh oleh tokoh-tokoh bisnis, pejabat negara, dan rekan media. Di layar LED raksasa terpampang namaku, Laras Intan Prameswari, dengan judul presentasi, "Jatuh bukan akhir, tapi awal dari terbang yang lebih tinggi." Aku menghela napas panjang. Di balik blazer putih elegan dan heels tinggi yang kupakai hari ini, masih berdetak jantung yang dulu pernah remuk karena cinta. Tapi kali ini, aku berdiri bukan sebagai Laras yang patah, melainkan sebagai perempuan yang berhasil mengubah luka jadi kekuatan. Ketika musik latar diperdengarkan dan namaku dipanggil, aku melangkah maju dengan anggun. Tepuk tangan meriah menggema. Di detik itu aku melihat wajah-wajah yang berdecak kagum, sebagian merekam, sebagian berdiri memberi hormat. Tapi ada satu wajah di sudut ruangan yang membuat seluruh nadiku menegang. Galang. Dia berdiri di dekat pintu belakang aula, memakai seragam pembersih, membawa ember dan pel, dengan wajah tertunduk. Matanya langsung menatapku ketika aku naik ke atas podium. Duniaku membeku sepersekian detik. Lelaki yang dulu pernah memegang tanganku saat aku menangis, kini memandangi aku dari balik seragam yang tak pernah kubayangkan akan ia kenakan. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, kantung matanya dalam. Matanya sembab. Terlihat jelas dia baru saja habis menangis, atau mungkin menangis setiap hari dalam diam. Aku menguatkan diri. Tak boleh ada goyah sedikit pun di atas panggung ini. Pidatoku dimulai. Aku bicara tentang bagaimana aku pernah dianggap tak layak, bagaimana aku diusir, dihina, diremehkan, tapi takdir membawaku pada jalan yang berbeda. Tentang bagaimana kesakitan bisa menjadi kekuatan, dan bagaimana cinta sejati datang bukan dari orang yang mengklaim mencintai kita, tapi dari mereka yang membuktikannya dalam sunyi. Setiap kata yang meluncur dari mulutku seperti pisau halus yang menyayat perlahan, bukan untuk membalas, tapi untuk menyadarkan. Di antara penonton, beberapa mulai menitikkan air mata. Di belakang ruangan, Galang menggenggam erat gagang pelnya, tubuhnya gemetar. Tiba-tiba, sebelum pidatoku selesai, dia maju. Meninggalkan embernya, melangkah melewati hadirin yang bingung, hingga akhirnya berdiri di tengah aula, menatapku dari bawah panggung. Laras. Suara itu serak. Ruangan hening. Semua menoleh. Kamera media segera menyorot wajah lelaki itu. Sebagian mulai berbisik-bisik. Aku terpaku. Galang menatapku dengan mata merah yang berkaca-kaca. Laras, aku mohon beri aku 1 menit saja. Tolong izinkan aku bicara. Di depan semua orang. Aku tahu aku sudah bukan siapa-siapa, tapi aku harus melakukan ini. MC di sampingku berbisik, menawarkan penjagaan keamanan. Tapi aku mengangkat tangan. Biarkan dia, ucapku pelan.
dan mikrofon di panggung diarahkan ke arah Galang yang kini berdiri sendiri di tengah aula, seolah seluruh dunia menyaksikan kejatuhannya secara langsung. Galang menunduk, lututnya bergetar, lalu berlutut di depan ratusan pasang mata. Di tengah acara resmi, di hadapan kamera dan live streaming yang ditonton ribuan orang. "Aku minta maaf, Laras." Suaranya pecah. 5 tahun kau setia padaku, kau percaya padaku, tapi aku memilih mengkhianatimu. Aku buta. Aku dikuasai kesombongan. Aku biarkan keluargaku menghina dan mengusirmu, dan aku ikut diam saja. Aku pikir kau tak akan jadi apa-apa tanpaku. Tapi hari ini, aku berdiri di bawahmu. Aku bukan siapa-siapa. Dan kamu bersinar seterang ini. Aku mohon, Laras, maafkan aku. Aku tak ingin kembali. Aku hanya ingin kau tahu. Aku menyesal. Sang teramat. Setiap hari, tangisnya pecah. Terisak di lantai dingin aula megah. Semua hadirin diam. Ada yang menutup mulutnya karena tak percaya. Beberapa media langsung menyorot wajahku, menunggu reaksiku. Aku melangkah turun dari panggung perlahan. Suara heelsku menggema di seluruh ruangan. Aku berdiri di depan Galang yang masih berlutut dan menangis seperti anak kecil. "Galang, dengar aku baik-baik." Suaraku tegas, dingin, tapi tenang. "Aku sudah memaafkanmu sejak lama. Tapi memaafkan tidak berarti aku melupakan. Tidak berarti aku kembali. Hidupku sekarang terlalu tinggi untuk bisa kau kejar. Aku bahagia, bukan karena kau menderita, tapi karena aku memilih untuk tidak terikat oleh luka yang kau tinggalkan. Aku doakan kau menemukan jalanmu sendiri, dan semoga kau belajar bahwa cinta tak bisa dipermainkan seenaknya." Tanganku tak bergerak sedikit pun saat dia mencoba menyentuh ujung sepatuku. Tubuhnya jatuh terduduk. Air matanya mengalir di lantai marmer, menyatu dengan luka yang dulu juga dia tinggalkan di hatiku. Aku kembali naik ke atas panggung, dan melanjutkan pidatoku seperti tak terjadi apa-apa. Tapi seluruh ruangan tahu, itu adalah momen klimaks dari sebuah karma yang sempurna. Saat aku selesai dan turun panggung, Rafael sudah menungguku. Dengan senyum bangga, tangan yang menggenggam tanganku begitu hangat dan kokoh. "Kau luar biasa, istriku," bisiknya. Aku tersenyum. "Ya, aku bukan wanita yang dibuang. Aku adalah perempuan yang dipahat oleh luka dan dibesarkan oleh keteguhan hati. Dan Galang, dia hanya kenangan yang sudah lama aku kubur, bahkan sebelum dia menyadarinya." Pagi itu, langit Jakarta tidak secerah biasanya. Awan menggantung lembut seolah menyelimutiku dalam rasa gugup yang tak terbendung. Nafasku sesak oleh rasa takut dan bahagia yang membuncah bersamaan. Di lantai tertinggi rumah sakit premium tempatku menjalani perawatan, jendela besar memperlihatkan siluet langit biru yang terasa berbeda. Hari ini, aku akan menjadi seorang ibu. Perutku sudah besar, 9 bulan lebih 1 minggu. Setiap langkah terasa berat. Setiap tarikan napas membawa doa yang sama. Semoga proses ini berjalan lancar. Rafael sudah berdiri di sampingku sejak pagi buta. Wajahnya cemas tapi penuh cinta. Tangannya tak pernah lepas dari genggamanku, seolah ia tak rela sedetik pun aku melewati rasa sakit ini sendirian. "Laras, aku di sini. Aku nggak akan kemana-mana," bisiknya lembut sambil mengusap peluh di keningku. Air mataku menetes bukan karena sakit, tapi karena aku belum pernah merasa sebegini dicintai sebelumnya. Dulu aku bermimpi menikah dan memiliki anak dari lelaki yang kucintai, tapi tak pernah kubayangkan Tuhan justru memberiku seseorang yang jauh lebih dari apa yang pernah kupinta.
Lelaki yang tidak hanya mencintaiku, tapi mencintai setiap luka dan kekuranganku tanpa syarat. Saat kontraksi pertamaku datang, tubuhku menggeliat. Sakitnya merambat dari pinggang hingga tulang rusuk. Nafasku terengah, tapi aku menolak mengeluh. Suster dan dokter bersiap. Rafael tetap di sisiku, menggenggam tanganku erat. Bibirnya tak berhenti membisikkan kalimat-kalimat penenang. Jam demi jam berlalu. Setiap detik seperti perang dengan diriku sendiri. Sakitnya tak tergambarkan, seperti diremukan dari dalam. Tapi aku menolak menyerah. Aku ingin anakku lahir dalam pelukan cinta dan keberanian, bukan dalam rasa takut dan putus asa. Dan saat waktu itu akhirnya tiba, dengan peluh membanjiri seluruh tubuhku, dengan air mata dan teriakan yang tak lagi bisa kutahan, aku merasa seperti terlahir kembali. Jeritan kecil itu, tangis bayi yang menggema di ruang bersalin, membuat seluruh dunia berhenti berputar sesaat. Anakku lahir. Selamat, Bu Laras. Bayi laki-laki, sehat, sempurna. Aku terisak. Suaraku tercekat. Rafael mengecup keningku dengan mata yang memerah. Tangannya gemetar saat pertama kali menggendong anak kami. Air matanya jatuh, membasahi pipinya. Dia sempurna. Laras, kamu luar biasa, kamu kuat, kamu ibu terbaik untuk anak kita. Saat bayiku diletakkan di dadaku, aku merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan seumur hidup. Sebuah cinta yang tak bisa digantikan siapapun. Kecil, hangat, lembut, dan dia adalah buah dari seluruh luka, perjuangan, dan keteguhan yang pernah kutempuh. Media sudah ramai di luar rumah sakit. Sebagai figur publik dan CEO besar, kabar tentang kelahiran anak pertamaku langsung menjadi headline utama. Tagar baby Rafael menduduki trending topik. Tapi aku tak peduli pada semua itu. Yang kupedulikan hanyalah napas kecil di dadaku yang kini mengisi hidupku dengan alasan baru. Aku memilih nama yang dalam, Arkana Mahendra Rafael. Arkana berarti cahaya tersembunyi. Karena dia adalah cahaya dalam hidupku yang dulu sempat gelap. Mahendra berarti pemimpin besar. Karena aku ingin dia tumbuh sebagai pria yang kuat, setia, dan bijak, tak seperti lelaki pertama yang pernah mengkhianatiku. Dan Rafael, karena nama itu adalah bukti bahwa cinta sejati itu nyata, bukan dongeng. Di balik jendela rumah sakit, kerumunan wartawan dan simpatisan menanti kabar bahagia. Bahkan beberapa tokoh penting mengirimkan karangan bunga dan hadiah. Tapi di antara wajah-wajah penuh sukacita itu, aku melihat sosok Galang berdiri jauh, menyelip di antara kerumunan, menatap ke arah kamar inapku dengan wajah kosong dan mata redup. Ia tidak membawa bunga, tidak membawa senyum, hanya membawa tatapan kosong penuh penyesalan. Mungkin ia berpikir bahwa aku akan hidup dalam kehancuran setelah ia tinggalkan. Tapi kini, ia menyaksikan sendiri bahwa aku justru menjadi wanita yang lebih dari apa yang pernah ia bayangkan. Rafael memelukku dari belakang sambil menatap keluar. Dia di sana, ya? Bisiknya. Aku mengangguk pelan. Tak ada dendam, tak ada benci, hanya simpati. Karena aku tahu, Tuhan sudah menulis kisah ini dengan keadilan yang sempurna. Biar saja dia melihat. Biar dunia tahu bahwa yang dibuang itu bisa jadi berlian. Yang dikira lemah, ternyata ratu. Dan yang dianggap tak pantas, justru menjadi sumber kebanggaan. Rafael mencium pundakku. Kita lewati semuanya. Sekarang kamu punya aku. Kita punya keluarga ini. Arkana punya ibu dan ayah yang akan mencintainya tanpa syarat. Aku mengusap pipi bayiku yang lembut, lalu menatap Rafael. Terima kasih sudah datang di hidupku saat aku nyaris hancur.
Aku kuat, karena kau tak pernah pergi. Malam itu, dalam pelukan keluarga kecilku, aku tahu hidupku telah lengkap. Bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena balas dendam yang berhasil, tapi karena aku akhirnya merasakan apa itu kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan Galang, biarlah dia menjadi penonton. Karena kisah ini bukan lagi tentang dia. Ini tentangku, tentang kami, dan tentang cinta yang tumbuh bukan dari luka, tapi dari penyembuhan. Hari itu langit Jakarta tampak bersih, seolah alam pun tahu bahwa kisah hidupku telah sampai di babak akhir yang berbeda. Bukan akhir yang kelam seperti dulu pernah kutakutkan, bukan penutup pahit dari luka yang kutelan dalam diam, melainkan penutup manis dari perjuangan panjang yang melelahkan tapi layak. Di tanganku, aku menggenggam tangan kecil Arkana, putraku, jiwaku, napas harapanku. Di sisi lain, Rafael berjalan sejajar, dengan senyum hangat yang membuat setiap langkah terasa ringan. Kami bukan sekadar pasangan, kami adalah dua jiwa yang saling menyelamatkan, saling melengkapi, dan saling meneguhkan. Beberapa tahun sudah berlalu sejak malam ketika aku ditinggalkan, dibuang seperti tak berharga, dan dicampakkan oleh orang yang dulu kusebut tunangan. Galang. Nama yang dulu begitu sakral dalam hatiku, kini hanya menjadi serpi sejarah, bayangan samar yang bahkan tak layak lagi kusebut dengan emosi. Aku sudah lama selesai dengan dia, selesai dengan segala luka yang dia tinggalkan, selesai dengan semua tanya yang dulu menggantung tanpa jawaban. Aku pernah berpikir kebahagiaan itu harus dibuktikan lewat balas dendam. Bahwa untuk bisa merasa menang, aku harus membuat dia yang menyakitiku menderita lebih dalam. Tapi seiring waktu, aku menyadari satu hal paling penting. Kemenangan sejati bukan saat dia terjatuh, tapi saat aku mampu bangkit tanpa harus menjatuhkannya lebih dulu. Aku bahagia bukan karena dia nelangsa, bukan karena dia menyesal, bukan karena dia kehilangan semua yang dulu dia sombongkan, tapi karena aku tetap hidup, tetap bertahan, tetap menjadi versi terbaik dari diriku meski telah dihancurkan berkali-kali. Hari ini, aku berdiri di depan kaca besar ruang kerjaku. Gedung pencakar langit milik perusahaan yang dulu kubangun bersama Rafael, kini bukan hanya simbol kesuksesan, tapi bukti bahwa perempuan seperti aku tak akan pernah benar-benar kalah. Di bawah sana, jalanan ibu kota sibuk dengan lalu lalang kendaraan. Dunia terus berjalan. Waktu terus bergerak. Tapi hatiku tenang. Karena aku tak lagi dikejar bayang-bayang masa lalu. Aku sudah mengampuni. Aku sudah menerima. Dan aku sudah melepaskan. Galang pernah datang lagi. Beberapa bulan lalu, dia mengirim surat panjang dengan tulisan tangan yang bergetar. Dia bilang dia masih tidur di lantai rumah kontrakannya, hidup dari gaji buruh kasar, dan kadang mengais sisa nasi kotak acara kantor. Dia bilang, setiap malam sebelum tidur, dia menatap langit-langit kosong dan bertanya-tanya bagaimana hidupnya bisa berubah drastis seperti ini. Dia bilang, jika waktu bisa diulang, dia ingin menjatuhkan lutut di hari aku diusir dari rumahnya dan memelukku erat, meminta maaf, memperbaiki semuanya. Tapi sayangnya, waktu tak bisa diulang. Hidup tak pernah menyediakan tombol mundur. Dan aku bukan perempuan yang akan kembali menginjakan kaki di reruntuhan yang sudah kubangun ulang menjadi istana. Aku tak membalas surat itu. Karena aku tahu, jawaban terbaik untuk penyesalan adalah keheningan. Biarkan dia berdamai dengan dirinya sendiri, seperti aku pernah memaksa diriku berdamai dengan kehancuran yang dia tinggalkan. Rafael datang dan memelukku dari belakang. Hang, penuh kasih. Sedang apa, sayang? Bisiknya. Aku tersenyum. Sedang mengenang. Tapi bukan dalam luka, hanya sebagai pelajaran. Dan kamu menang, karena kamu bertahan.
Aku menatap pantulan kami di kaca. Seorang wanita yang dulu hampir musnah, kini berdiri tegak dengan kepala tinggi dan mata teduh. Di sisinya, pria yang mencintainya dalam diam, membelanya tanpa pamrih, dan menjadikannya ratu bukan karena harta, tapi karena jiwa. Aku menatap Rafael dan berkata pelan, "Kamu tahu, jika saja dulu aku tidak dihancurkan, aku mungkin tak akan pernah menemukanmu." Rafael mengangguk. "Dan jika dulu aku tak kehilangan segalanya di masa mudaku, mungkin aku juga tak akan pernah tahu bagaimana cara mencintai seseorang sepenuh ini." Kami tertawa kecil. Sementara Arkana datang berlari kecil sambil membawa gambar buatannya. "Mama, Papa, ini gambar kita bertiga," katanya bangga. Aku lihat gambar krayon yang sederhana tapi bermakna. 3 sosok, 1 keluarga, dan senyuman yang penuh cahaya. Aku peluk anakku erat. Pelukan itu bukan hanya pelukan kasih ibu kepada anaknya, tapi juga pelukan dari jiwa yang sudah lama mencari kedamaian dan akhirnya menemukannya di dalam pelukan ini. Aku bahagia, bukan karena dendamku terbalaskan, tapi karena aku memilih untuk bertahan. Karena aku memilih untuk tak hancur oleh luka. Karena aku memilih diriku sendiri. Dan untuk setiap perempuan di luar sana yang pernah disakiti, dihina, diremehkan, percayalah, kamu tidak harus membalas untuk menang. Kamu hanya harus bangkit, bertahan, dan berdiri kembali. Karena pada akhirnya, kebahagiaanmu akan membuat mereka yang pernah menyakitimu tak lagi mampu menyebut namamu tanpa merasa kalah. Namaku kini tak hanya dikenal sebagai istri CEO Rafael Mahendra atau pemilik Arkana Group, tetapi juga sebagai simbol kekuatan perempuan Indonesia. Dalam 1 dekade terakhir, perjalanan hidupku diangkat dalam berbagai media, seminar, bahkan buku biografi. Tapi yang tak semua orang tahu adalah bagaimana setiap langkahku ditempa dari air mata yang dulu nyaris tak berhenti mengalir. Diundang menjadi pembicara di Istana Negara dalam acara Perempuan dan Ketahanan Ekonomi Bangsa, aku mengenakan kebaya putih sederhana, riasan tipis, dan kepala tegak menatap seluruh hadirin. Di sana duduk para menteri, pejabat tinggi, dan figur publik yang dulu rasanya tak mungkin kusentuh. Tanganku dingin, tapi hatiku hangat, karena di hadapan mereka, aku tidak sedang membanggakan kekayaan, tapi memperlihatkan hasil dari luka yang tidak disimpan diam-diam. Dulu aku pernah dianggap hina. Tapi hari ini aku berdiri bukan untuk menyombongkan pencapaian, melainkan mengingatkan bahwa saat kamu dihancurkan, jangan percaya kamu tidak berharga. Karena nilaimu bukan ditentukan oleh mereka yang meninggalkanmu, tapi oleh caramu bangkit. Tepuk tangan menggema. Beberapa hadirin bahkan berdiri. Kamera media menangkap ekspresi haru. Tapi yang paling menyentuhku adalah seorang ibu muda berjilbab yang menangis sambil menggendong bayi, mengingatkanku pada diriku sendiri di masa lalu. Di luar gedung, mural besar bergambar wajahku terpampang di dinding gedung tinggi, laras intan dari dibuang jadi pemimpin. Tak ada dendam yang kupelihara, hanya semangat untuk membuat setiap perempuan yang pernah dipatahkan kembali percaya bahwa mereka pantas dicintai, dihargai, dan diposisikan setara. Aku, yang dulu pernah menangis di trotoar dengan koper kecil dan hati remuk, kini menjadi nama yang diperhitungkan dalam dunia bisnis dan sosial. Dan Rafael, ia tetap mendampingiku, bukan sebagai bayangan, tapi sebagai cahaya yang selalu memastikan aku tidak pernah kembali tenggelam. Di sebuah rumah sempit di pinggiran Jakarta, seseorang duduk di lantai, bersandar di tembok yang mulai berjamur. TV kecil 14 inci menayangkan siaran langsung acaraku di Istana Negara. Ia menatap layar tanpa berkedip, tangannya gemetar, rokok di jarinya hampir habis terbakar tanpa pernah disentuh. Wajahnya sayu, mata cekung,
Tubuhnya jauh dari sosok gagah yang dulu membuatku jatuh cinta. Galang hidup sendiri sekarang. Selingkuhannya dulu pergi membawa seluruh tabungan, bahkan mencuri identitasnya untuk pinjaman ilegal. Orang tuanya sudah lama menolak keberadaannya. Rekan-rekan kerja menjauh sejak kasus sabotase Rafael terungkap. Dan sejak itu, hidupnya hanya berjalan dari satu pekerjaan kasar ke pekerjaan lain. Kadang malam hari, dia duduk menatap potret kami yang kusam. Foto masa lalu yang dulu ia simpan untuk kebanggaan, kini menjadi satu-satunya penyesalan yang tak bisa dia tutupi. Dia tahu tak mungkin lagi menyentuh duniaku. Dunia yang dulu ia anggap bukan milikku. Saat melihat Rafael mencium tanganku di layar TV, dan anak kami, Arkana, menyerahkan bunga kepada presiden, Galang memeluk dadanya sendiri. Seolah sakit yang dulu ia tancapkan padaku, kini kembali padanya berkali-kali lipat. Bukan sebagai kutukan, tapi sebagai buah dari pilihannya sendiri. Ia menangis, tapi tak ada yang menghibur. Tak ada pelukan. Tak ada tangan yang memaafkan. Karena bahkan Tuhan pun tak membiarkan luka sembuh jika ia sendiri tak belajar dari kehancuran. Malam itu, ketika siaran usai, Galang hanya bergumam lirih. Aku dulu lelaki yang dicintai wanita hebat dan aku sia-siakan. Tapi tak ada lagi yang peduli. Sementara itu, aku di tempat tidur menatap langit-langit kamar bersama Rafael dan Arkana di antara kami. Dunia kita damai ya sekarang, ucapku pelan. Rafael mengangguk. Karena kamu memilih untuk berdamai dulu dengan dirimu sendiri. Dan malam pun menutup kisahku bukan sebagai dongeng balas dendam, melainkan sebagai kisah tentang perempuan yang bertahan, dan akhirnya berdiri terlalu tinggi untuk bisa dijatuhkan lagi.